Pembelajaran kita hari ini ialah elastisitas fisika dasar 1. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu ya. Yang pertama ada Cindy Rahmawati dengan NIM 211060074. Kemudian saya sendiri, Salsabila Nur Anggraini dengan NIM 211060085. Dan ada Alauddin Firmansyah dengan NIM 211060088. Halo semuanya, izinkan saya, Cindy Rahmawati, untuk menjelaskan materi tentang elastisitas. Sebenarnya, mungkin secara nggak sadar kalian bertemu dengan benda-benda di sekitar kita yang menggunakan konsep elastisitas. Contohnya karet. Karet gelang memiliki sifat elastisitas. Jika kita merentangkan sebuah karet gelang dan melepaskannya kembali, maka karet gelang tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya pengubahnya hilang. Selanjutnya ada benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula disebut benda plastis. Contoh benda plastis yaitu tanah liat dan lilin. Lalu, benda yang dapat kembali ke bentuk semula disebut benda elastis. Contoh benda elastis yaitu pegas dan karet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tegangan dan regangan. Tegangan atau stres didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik atau F yang dialami kawat dengan luas penampangnya atau A. Dinyatakan dengan persamaan berikut. Sigma sama dengan F per A, di mana F sama dengan besar gaya tekan atau tarik dengan satuan Newton. A sama dengan luas penampang dengan satuan meter persegi. Sigma sama dengan tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Selanjutnya ada regangan atau strain. Regangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang atau delta L dengan panjang awal. Dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan delta L per L, di mana epsilon sama dengan regangan, tidak mempunyai satuan. Delta L sama dengan perubahan panjang, dengan satuan meter. L sama dengan panjang mula-mula, dengan satuan meter. Agar kalian mudah memahaminya, bisa kalian amati gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebuah benda, ujung satunya ditahan biar tetap diam, ujung lainnya ditarik oleh suatu gaya. Maka gaya tersebut mengakibatkan perubahan bentuk. Dalam fisika, ketika suatu gaya diberikan pada suatu benda pada arah tegak lurus suatu luasan tertentu, dikatakan kita memberikan stres atau tegangan pada benda tersebut, di mana nilai tegangan yang kita berikan semakin besar ketika gaya yang diberikan juga semakin besar. Nah, makanya dalam hidup ini jangan terlalu banyak gaya, nanti stres. Jadi, ketika tegangan diberikan, benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Pada gambar tersebut, terlihat panjangnya semakin panjang. Ketika dia mengalami perubahan bentuk, itu dikatakan benda mengalami strain atau regangan. Jadi, tegangan akan menghasilkan regangan. Nah, regangan itu nanti mengakibatkan benda semakin panjang maupun pendek. Selanjutnya ada modulus elastis atau yang dilambangkan dengan E besar. Didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan elastis.
Modulus elastis mempunyai rumus tegangan dibagi dengan regangan. Modulus elastis atau E besar juga disebut dengan modulus Young, dilambangkan dengan F besar dibagi A besar banding delta L per L, di mana delta L adalah pertambahan panjang dan L adalah panjang awal. Kemudian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa pada daerah elastisitas benda, pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas. Menurut Hooke, semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjang pegas semakin besar. Dinyatakan dengan tetapan gaya benda elastis. Pada saat pegas ditarik dengan gaya F, maka pegas mengadakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang menarik, tetapi arahnya berlawanan dengan simpangan pegas. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih, atau Fp sama dengan min tetapan pegas dikali dengan delta X atau pertambahan panjang pegas. Berikut ialah grafik tegangan terhadap regangan. Di titik A sampai B disebut dengan hukum Hooke. Kemudian di titik B merupakan batas hukum Hooke atau batas linearitas. Di titik C disebut dengan batas elastisitas. Dan di titik D merupakan titik patah. Kemudian kita akan beralih ke subbab penerapan elastisitas. Penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari contohnya ialah dinamometer. Di dalam dinamometer terdapat pegas. Pegas tersebut akan meregang ketika dikenai gaya luar. Misalnya, Anda melakukan percobaan mengukur benda gaya gesekan. Ujung pegas Anda kaitkan dengan sebuah benda bermassa. Ketika benda ditarik, maka pegas meregang. Regangan pegas tersebut menunjukkan ukuran gaya, di mana besar gaya ditunjukkan oleh jarum pada skala yang terdapat pada samping pegas. Contoh lain adalah ketapel. Contoh yang sangat sederhana dan mungkin sering Anda temui adalah ketapel, bukan? Ketika hendak menembak burung dengan ketapel misalnya. Karet ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Nah, akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Yang lainnya ialah pengukur berat badan. Timbangan yang Anda gunakan untuk mengukur berat badan juga memanfaatkan bantuan pegas. Neraca pegas yang digunakan untuk mengukur berat badan terdapat juga neraca pegas yang lain. Oke, untuk selanjutnya di sini ada penerapan elastisitas dalam bidang industri. Yang pertama ada penggunaan shock breaker pada kendaraan bermotor. Pegas yang digunakan sebagai peredam kejutan pada kendaraan sepeda motor. Pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan adanya pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikenakan melewati permukaan jalan yang tidak rata. Kedua, untuk industri yang memproduksi spring bed. Ketika kita duduk atau tidur di atas kasur pegas, gaya beratmu menekan kasur. Karena mendapatkan tekanan, maka pada pegas kasur termampatkan. Akibat sifat elastisnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat, demikian dan seterusnya. Terus yang ketiga ada industri yang memproduksi tentang kabel. Kabel ini kan banyak nih fungsinya nih, buat mengantarkan listrik salah satunya juga kan. Oke, mungkin itu aja sih buat penerapan elastisitas dalam bidang industri. Oke, untuk contoh soal yang pertama di sini dengan soal dimensi dari modulus Young adalah langsung kita jawab aja. Modulus Young E atau modulus elastis sama dengan tegangan dibagi regangan, diturunkan E sama dengan N dibagi meter persegi, M2, N sama dengan daya, dan M sama dengan panjang benda. Oke, itu udah sama dengan kilogram M per second persegi dibagi M persegi, meter persegi. Diturunkan lagi, E sama dengan kilogram dibagi
meter per second persegi sama dengan kilogram M pangkat minus 1 dan S pangkat 2. Oke, untuk contoh soal nomor 2, di sini ada perhatikan kurva tegangan-tegangan seutas kawat pada gambar modulus Young dalam Pascal. Untuk kawat tersebut adalah langsung kita lihat aja ke gambarnya di sini. Untuk regangannya dia ada di titik 8 di 8x 10 minus 4, 10 pangkat minus 4. Terus untuk tegangannya ada di angka 16 dikali 10 pangkat 7. Itu masuk rumus dulu. Di sini modulus Young E sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan 16 dikali 10 pangkat 7 dibagi 8 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 N per meter persegi sama dengan 2 dikali 10 pangkat 11 Pascal. Oke, untuk contoh soal nomor 3, di sini ada diketahui modulus Young aluminium adalah 7 dikali 10 pangkat 10 Pascal. Jika seutas kawat aluminium berdiameter 1,5 mm dan panjang 10 cm diregangkan 10 mm, gaya yang dikerjakan pada kawat adalah, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Pertama ada diketahui, yang pertama itu ada E atau modulus elastisitas sama dengan 7 dikali 10 pangkat 10 Pascal. Terus yang kedua ada D atau diameter 1,5 mm dikali sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Terus yang ketiga ada R atau jari-jari sama dengan setengah diameter. Terus yang keempat ada LO atau panjang mula-mula sama dengan 50 cm sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Terus ada delta L sama dengan 10 mm sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Langsung masuk ke rumus. E sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan F per A dibagi delta L dibagi L0 sama diturunkan F per A sama dengan E delta L dibagi LO diturunkan lagi F sama dengan AE delta L dibagi LO sama dengan VR kuadrat E delta L dibagi LO sama dengan 3/14 itu V dikali dalam kurung setengah dikali 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 3 tutup kurung kuadrat dikali 7 dikali 10 pangkat 10. Terus ada 10 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 50 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 3,14 dikali 0,75 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 10 pangkat 10 tutup kurung dikali 0,2 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan 3,14 dikali kurung buka 0,5625 dikali 10 pangkat minus 6 tutup kurung dikali buka kurung 1,4 dikali 10 pangkat 9 tutup kurung sama dengan 314 dikali 10 pangkat minus 2 tutup kurung buka kurung lagi 5625 dikali 10 pangkat minus 10 dikali 14 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 24727.500 dikali 10 pangkat minus 4 N sama dengan 2472,7500 N.
atau F sama dengan 2473 N atau Newton. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini tentang elastisitas fisika dasar 1. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.